Awalnya hanya suara langkah di lorong hotel. Tapi malam itu, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar pramugari ini, lalu mengetuk berkali-kali, padahal tak ada siapapun di luar. Namanya Rina. Seorang pramugari senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia penerbangan. Sudah tak terhitung berapa kali ia menginap di hotel-hotel transit dari kota ke kota, dari negara ke negara. Tapi hanya satu tempat yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah hotel tua dekat Bandara Balikpapan. Hotel itu bukan sembarangan. Bagi sebagian kru, hotel ini disebut-sebut punya penghuni yang tak terlihat. Rina pertama kali merasakan keanehan di hotel itu pada malam setelah penerbangan malam dari Jakarta. Ia tiba bersama tim kru lainnya sekitar pukul 11 malam. Seperti biasa, manajemen hotel membagikan kunci kamar dan Rina mendapatkan kamar 308. Kamar yang berada di ujung lorong lantai 3. Dari awal ia melangkah ke lantai tersebut, suasananya terasa berbeda. Sunyi sekali. Bahkan suara langkah kaki sepatu hak tingginya bergema aneh di lantai koridor. Lorong itu panjang dan gelap, hanya diterangi lampu kuning temaram. Begitu membuka pintu kamarnya, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam. Bukan dingin dari AC, tapi seperti udara lembab dari tempat lama tak dihuni. Rina mencoba berpikir positif. Ia mandi air hangat, mengganti seragamnya dengan piyama, lalu berbaring di ranjang sambil menyalakan televisi. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena suara langkah kaki pelan. Langkah itu terdengar dari lorong, mendekat, makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. 3 ketukan pelan tapi jelas terdengar. Rina menahan napas. Ia berpikir mungkin itu housekeeping atau kru lain yang salah kamar. Tapi anehnya, suara itu muncul lagi 5 menit kemudian. Lebih cepat, lebih mendesak. Kali ini, ia bangkit dan mengintip lewat lubang pintu. Tapi lorong itu kosong. Tak ada siapapun di luar. Jantungnya mulai berdebar. Ia menutup tirai jendela, lalu berbaring lagi, mencoba untuk tidur sambil memutar ayat-ayat suci dari ponselnya. Namun baru saja ia memejamkan mata, suara lain terdengar dari dalam kamar mandi. Seperti suara air mengalir, lalu suara seseorang menangis pelan. Pelan-pelan, Rina bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke arah kamar mandi, membuka pintunya. Namun tak ada siapapun di dalam. Keran tertutup rapat, tak ada genangan air. Tapi entah kenapa, aroma bunga melati begitu kuat tercium. Dengan tubuh gemetar, Rina memutuskan untuk mematikan lampu dan mencoba tidur. Tapi saat menoleh ke arah cermin lemari, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ada sosok perempuan berdiri di pojok kamar, mengenakan seragam pramugari. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Matanya menatap kosong ke arah ranjang, ke arah Rina. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak. Rina menoleh cepat, dan saat ia melihat kembali ke cermin, sosok itu sudah hilang. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu sepanjang malam dan hanya duduk di ranjang sambil menggenggam ponsel, membaca doa-doa yang ia hafal. Tak ada yang datang lagi, tapi perasaan diawasi terus menempel sepanjang malam. Paginya, saat sarapan bersama kru, ia hanya terdiam. Beberapa teman bertanya kenapa wajahnya pucat, tapi Rina memilih diam. Ia pikir mungkin hanya kelelahan atau halusinasi. Namun kejadian itu tak hanya terjadi sekali. Beberapa minggu kemudian, ia kembali mendapatkan rute yang sama. Dan anehnya, lagi-lagi ia ditempatkan di kamar 308. Kali ini, ia mencoba minta pindah kamar. Tapi pihak hotel bilang semua kamar penuh. Malam kedua jauh lebih menyeramkan. Televisi menyala sendiri. Sprei tempat tidurnya tiba-tiba tercabik seperti disayat kuku. Dan lagi-lagi, ketukan misterius muncul di tengah malam. Rina merasa tubuhnya lemas. Ada saat di mana ia sempat melihat bayangan perempuan berjalan di depan cermin, namun tak ada pantulan tubuhnya sendiri di sana. Akhirnya, setelah kembali ke Jakarta, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu resepsionis hotel saat check out. "Mbak, kamar 308 itu, memang sering ada kejadian aneh ya?" Petugas itu sempat diam sejenak, lalu menunduk dan berkata pelan, "Banyak yang bilang begitu, Mbak. Dulu, ada pramugari yang sering transit di sini, tahun 2006. Ia ditemukan meninggal, bunuh diri di kamar itu." Rina tercekat.
Ia ingin tahu lebih, tapi resepsionis hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf, saya nggak bisa cerita banyak. Tapi kalau Mbak sering dapat kamar itu, mungkin dia suka sama Mbak." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Rina dingin. Rasa takut berubah menjadi ngeri. Ia pun mencoba mencari tahu lebih jauh tentang peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, ia menghubungi salah satu seniornya di maskapai yang dulu juga pernah terbang bersama korban. Dan dari situ, semua teka-teki mulai terungkap. Korban bernama Ayu. Seorang pramugari muda yang dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Kabarnya, ia sedang mengalami tekanan batin karena masalah keluarga dan hubungan pribadi yang rumit. Hingga akhirnya, ia ditemukan meninggal gantung diri di kamar mandi hotel itu. Kamar 308. Rina lalu mencoba mencari foto korban dari majalah internal maskapai tahun 2006. Dan ketika ia melihatnya, darahnya seperti berhenti mengalir. Wajah Ayu sama persis dengan sosok perempuan yang ia lihat berdiri di pojok kamar malam itu. Setelah kejadian tersebut, Rina menolak semua rute penerbangan yang mengharuskannya transit di hotel itu. Ia bahkan mengajukan permintaan tertulis agar tidak ditempatkan di lantai 3, apalagi kamar 308. Beberapa tahun berlalu, namun cerita tentang kamar itu masih beredar. Para tamu hotel yang menginap di kamar itu seringkali pindah keesokan harinya. Alasannya selalu sama. Semalaman merasa ada yang berdiri di pojok kamar. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, tapi pengingat bahwa tak semua tempat yang terlihat tenang itu benar-benar kosong. Mungkin saja ada jiwa yang belum tenang, yang masih mencari kehadiran seseorang yang bisa memahami kesedihan terakhirnya. Dan kadang, orang itu adalah kita.